Halo, perkenalkan nama aku Petronella Mediana. Kali ini aku akan menjelaskan apa itu konsep diri dan bagaimana cara membentuk konsep diri yang positif. Yuk disimak. Konsep diri. Konsep diri menurut Burns merupakan sebuah gambaran campuran dari apa yang kita pikirkan mengenai diri kita, pendapat orang lain mengenai diri kita, dan apa yang kita inginkan untuk menjadi. Jadi, secara sederhana, konsep diri merupakan pandangan yang menggambarkan mengenai diri kita. Lalu, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi konsep diri? Beberapa hal yang mempengaruhi konsep diri yaitu ada kompetensi, pengalaman, aktualisasi diri. Kompetensi merupakan sebuah kemampuan atau keterampilan yang dimiliki oleh diri dan dihargai oleh diri dan juga orang lain. Lalu terdapat juga pengalaman. Pengalaman yang dimiliki atau dirasakan membantu memotivasi terbentuknya konsep diri pada diri seseorang tersebut. Contoh dari pengalaman adalah orang yang pernah mengalami kegagalan akan berusaha untuk mencapai kesuksesan di tahap selanjutnya. Dia akan membentuk konsep diri sebagai orang yang tidak pantang menyerah dalam menghadapi kegagalannya. Lalu ada juga aktualisasi diri, ketika kemampuan yang dimiliki bermanfaat bagi semua orang di sekitarmu. Contoh dari aktualisasi diri ini adalah orang yang memiliki kemampuan dalam bidang akademis akan menggunakan kemampuan atau kompetensinya untuk membantu sesamanya yang kurang dalam bidang akademis. Lalu terdapat dua macam konsep diri, yaitu konsep diri positif. Konsep diri positif terdiri dari yakin dengan kemampuan mengatasi masalah, merasa setara dengan orang lain, dapat menerima pujian tanpa rasa malu, menyadari bahwa setiap orang mempunyai berbagai perasaan, keinginan dan perilaku yang tidak seluruhnya disetujui masyarakat, mampu memperbaiki dirinya karena sanggup mengungkapkan aspek-aspek kepribadian yang tidak disenanginya dan berusaha berubah. Lalu ada konsep diri negatif. Konsep diri negatif terdiri dari peka terhadap kritik, responsif sekali terhadap pujian, bersikap hiperkritis atau terlalu kritis terhadap orang lain, cenderung merasa tidak disenangi orang lain, dan bersikap pesimis terhadap kompetensi. Kalau kamu masih merasa belum memiliki konsep diri yang positif, lalu gimana sih cara membentuk konsep diri yang positif? Mengenal diri. Dengan kita mengenal diri kita dapat mengetahui seperti apa kepribadian kita, bagaimana orang memandang diri kita, apa yang kita inginkan untuk menjadi, dan juga kita dapat mengetahui apa kompetensi yang kita miliki, kelemahan, serta kelebihan yang kita miliki. Menghargai diri sendiri. Dengan kita menyadari dan menghargai apa yang kita miliki seperti kemampuan, kelemahan, serta kelebihan, kita dapat lebih membentuk pribadi yang positif. Hal ini juga berhubungan dengan menerima diri. Dengan kita menghargai diri kita sendiri, kita akan menjadi lebih mudah untuk menerima diri kita sendiri, apapun itu kelebihan, kekurangan, maupun kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Mau untuk bertumbuh. Keinginan untuk bertumbuh dari kelemahan yang kita miliki atau kekurangan yang kita miliki merupakan salah satu cara untuk membentuk konsep diri yang positif. Mencintai diri. Dengan kita mencintai diri, kita akan lebih menerima diri kita apapun kelemahan dan kelebihannya, dan mau bertumbuh untuk menjadi lebih baik lagi. Tidak membandingkan diri dengan orang lain. Kita tidak boleh membandingkan diri dengan orang lain. Kita harus membandingkan diri kita dengan diri kita yang lama atau sebelumnya, karena kita pasti mengalami perkembangan dan juga pertumbuhan dari masa sebelumnya. Dan juga karena setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda dengan diri kita. Mengembangkan kompetensi. Dari kompetensi yang kita miliki, kita mengembangkannya untuk menjadi lebih lagi. Lalu, apa aja sih dampak positif maupun dampak negatif dari konsep diri yang positif maupun negatif? Dampak positif memiliki konsep diri yang positif, yaitu memiliki kepribadian yang optimis, menjadi lebih percaya diri, bersikap positif, dan dapat menerima kegagalan dengan baik. Dampak dari konsep diri yang negatif yaitu ada tidak percaya diri, mudah menyerah dan menyalahkan diri sendiri, takut dengan kegagalan. Yuk kita sama-sama membangun konsep diri yang positif agar kita menjadi pribadi yang lebih positif lagi. Semangat!